Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian, jamaah majelis talim malam Rabu Jamaah Jamiah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Syarah Hikam karya Ibnu Abbad An-Nafari Ar-Rundi. Makalah terakhir yang kemarin kita baca, kita mengenal ada cahaya yang hanya sekedar sampai dan ada cahaya yang masuk ke relung hati kita. Cahaya yang sekedar sampai ini sudah bisa menerangi seseorang. Cahaya Islam, dia sudah mulai terkadang ingat Allah, tapi terkadang ingat hawa nafsunya. Dia sudah mulai terkadang ingat akhirat, tapi kadang ingat dunianya. Tapi udah bagus timbang nggak ada cahaya sama sekali, kegelapan atau kekufuran. Ini cahaya yang sampai tapi hanya sekedar sampai. Ada cahaya yang diizinkan oleh Allah untuk masuk. Wanwarun udhina lahad dukhul. Ada yang masuk ke relung hati kita. Ini bukan hanya sekedar Islam tapi iman. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya iman itu lebih tinggi dibanding Islam. Islam bisa dikatakan amal badaniyah, perbuatan badan seperti syahadat, sholat, badan semuanya. Tapi kalau iman itu adalah ahwal qalbiyah. Iman itu keyakinan kita, sehingga dari keyakinan kita itu kita terdorong buat ridho, buat sabar, buat syukur. Itu namanya iman. Ini cahaya yang masuk ke relung hati kita, bukan hanya sekedar sampai di permukaan tapi masuk ke relung hati. Ini namanya iman. Kalau sudah sampai di sini, sampai ke relung hati, maka nanti efeknya untuk kita ingat terus kepada Allah, nggak ingat kepada diri kita. Artinya kita di sini juga menjalankan perintah Allah atau menjalankan segala yang sudah Allah tetapkan. Ingatnya juga kepada akhirat, tidak ingat kepada dunia. Ya kalaupun kita masih berada di dunia, tapi kita jadikan dunia ini sebagai mazratul akhirah atau sebagai ladang untuk kebahagiaan di akhirat. Ini dua macam cahaya yang sampai ke dalam hati setiap orang Islam. Nah, yang berikut ini melanjutkan pembahasan makalah yang ke-200 sekian, 201. Disebutkan oleh musannif di sini oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rubbama waradat 'alaikal anwaru fawajadtal qalba mahsyuwan bisuwaril athari fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbaka minal aghyari yamla'hu bil ma'arifi wal asrari. Rubbama waradat, seringkali telah sampai alaika kepadamu al anwaru, apa sinar-sinar cahaya-cahaya. Fawajadta, lalu engkau menemukan al qalba, hatimu maksudnya mahsyuwan, dipenuhi bisuwaril athari, dengan gambar-gambar athar, dengan gambar-gambar makhluk. Fartahalat, maka pergilah cahaya itu, anwar, min haitsu nazalat, dari tempat dia sampai. Farriq, kosongkanlah kolbaka hatimu minal aghyari, dari selain Allah.
yamla'hu, maka Allah akan memenuhi akan hatimu bil ma'arifi, dengan pengetahuan wal asrori, dan rahasia-rahasia. Kalau pembahasan yang lalu kita bicara tentang cahaya. Cahaya itu kok kadang-kadang nggak sampai ke relung hati, cuma di permukaan, habis itu pergi lagi. Ini bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita sendiri. Karena hati kita sudah dipenuhi oleh yang lain selain Allah. Hati tidak akan bisa tercampur antara cahaya Allah dengan cahaya selain Allah. Mirip dengan gelas yang udah keisi penuh, gelas yang udah terisi penuh dengan pasir misalnya, maka tidak akan bisa dimasukkan apa-apa lagi. Oleh karenanya pesan Ibnu Athaillah di sini, farriq qalbaka, kosongkan hatimu dari selain Allah, maka Allah akan berikan pengetahuan-pengetahuan. Allah akan berikan yang lebih dalam lagi, bukan sekedar pengetahuan tapi rahasia-rahasia, semua rahasia-rahasia, yaitu ma'rifatu kulli syai'in ala ma huwa alaih, mengetahui segala sesuatu ya sebagaimana adanya hakikat segala sesuatu. Ini kuncinya adalah pada diri kita masing-masing. Kalau kita hatinya masih dipenuhi selain Allah, kadang berpikir tentang dunia, ya kontrakan, ya gajian, ya ada gajian, ada kulit, ada gaji, ada kulit, ada macam-macam dah. Malah pokoknya itu masukin hati semuanya penuh itu. Kalau udah penuh itu semuanya, maka cahaya yang tadinya sampai, dia pergi lagi, pergi dari tempat dia sampainya. Karena kalau pergi dari tempat dia sampainya udah parah itu. Maksudnya ya diem sebentar aja enggak. Jadi begitu sampai, pergi aja lagi. Sampai penuh nih, nggak ada tempat, balik lagi dia. Mending kalau masih berputar di situ, datang sampai kemudian tidak langsung pergi tapi masih berputar. Ini mah enggak, pergi min haitsu nazal, dia pergi dari tempat dia sampai, tempatnya di situ, enggak sempat beberapa saat pergi lagi. Cahaya iman atau cahaya dari Allah ini pergi lagi karena hatinya kelihatan penuh di situ. Nah, penjelasannya di sini, al-anwarul ilahiyatu qad taridu 'alal qalbi, cahaya ketuhanan qad taridu terkadang sampai 'alal qalbi, ke dalam hati, kepada hati, fala tajidu fihi, maka engkau tidak mendapati fihi, dalam hati, maudian, satu tempat, listiqrariha, untuk menetapnya anwar, menetapnya cahaya. Lima ghalaba alaihi, lima karena sesuatu, ghalaba yang mengalahkan, alaihi atas hati, yang mengalahkan ma alaihi atas hati, min ru'unatil basyariyati, dari kekotoran atau kesibukan manusia. Wastahkama fihi min suar, wastuhkima juga bisa, wastuhkima fihi min suaril athari, atau wastahkama, dan karena sesuatu, istahkama, yang memperlakukan sesuatu tadi, fihi dalam hati, min suaril athari, dari gambaran athar, gambaran segala sesuatu, segala wujud, al-kauniyati, yang bangsa kaun atau yang bangsa penciptaan. Athar kauniyah itu bentuk-bentuk indrawi. Fatartahilu, maka pergilah anwar, cahaya tadi, min haitsu tanzilu, dari tempat dia datang. Di annaha, karena sesungguhnya anwar, cahaya-cahaya itu, muqaddasatun mutahharatun, disucikan dan juga dibersihkan. Fa idza aradta hululal anwar, maka ketika engkau ingin hululal anwari, akan bertempatnya cahaya, fihi, di dalam hatimu, wa tajalla al ma'arifu, dan wa tajalli aja, wa tajallil ma'arifi, dan menampaknya pengetahuan, wal asrori, dan rahasia-rahasia, lahu, untuk hati. Kalau engkau ingin seperti itu, fafarrighu, maka kosongkanlah hati, minal aghyari, dari selain Allah. Wamhu anhu, wamhu, dan hapuslah, hilangkanlah, anhu, dari hati, suarul athari, akan bentuk-bentuk wujud selain Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjuang, fina, di dalam jalan kami, lanahdiyannahum, maka kami akan tunjukkan benar-benar, hum, kepada mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, benar-benar bersama orang-orang yang
berbuat baik, berbuat ihsan. Waqad taqaddama min kalamil muallif rahimahullahu taala, dan telah terdahulu dari ucapan muallif rahimahullahu taala, yaitu kaifa yashriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Itu telah terdahulu ucapan ini, makalah ini. Kaifa yusyriku, bagaimana mungkin terang, bagaimana mungkin bisa benderang, kolbun, satu hati, suwarul akwani, di mana bermula gambaran makhluk itu muntabi'atun, tercetak fi mir'atihi, dalam cerminnya hati. Cahaya-cahaya ketuhanan itu terkadang datang begitu aja ke dalam hati, tetapi itu cahaya tidak menemukan, nggak ada tempat. Sepertinya nggak ada tempat di sini saya. Akhirnya pergi lagi, karena merasa tidak ada tempat untuk bisa menetap di sana. Kenapa hati bisa sempit atau hati bisa demikian sesak sehingga tidak bisa ditempati oleh cahaya ilahiyah? Karena ada hal-hal yang basyariah atau hal-hal manusiawi yang menetap di sana, hal-hal manusiawi yang menjadi satu keinginan, tolak ukur dan segala macam, ini menetap dalam hati. Karena penuh, kira udah nggak ada tempat duduk lagi di sini nih, udah penuh sesak, akhirnya dia pergi dari tempat dia datang itu. Ini banget mengenaskan sekali. Jadi pergi dari tempat dia datang, udah begitu sampai langsung pergi lagi. Nah, kalau kita mau menetapnya cahaya dalam hati kita, dan jika kita mau nampaknya pengetahuan-pengetahuan serta rahasia-rahasia, maka kosongkan hati kita dari selain Allah atau dari makhluk. Guru-guru mursyid itu selalu mengajarkan zikir sir, Allah, 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 terus itu Allah. Ada yang sesuai dengan detak jantung, ada yang dengan helaan nafas, ini untuk mengikis. Agyar itu dari kata gair itu selain Allah. Agyar, selain Allah nggak ada dalam hati ini. Ini yang disebut dengan mujahadah. Jahadah masdarnya mujahadah. Biasanya kalau menggunakan kata mujahadah, ini perjuangan, tapi perjuangannya perjuangan rohani. Beda sama masdar juga, masdarnya jahadah juga, jihad. Jahada yujahiyu mujahadatan wa jihad, dan jihad biasanya perjuangan bukan rohani tapi perjuangan jasmani. Jihad, misalnya di sini ngaji berjihad melawan ngantuk, untuk dilawan ngantuknya. Berjihad melawan ngantuk subuh-subuh, jihad perjuangan badan tuh. Atau pergi ke medan peperangan, atau pergi ke pasar, atau di jalan-jalan untuk cari nafkah buat keluarga, jihadnya jihad itu jasmani. Tapi kalau mujahadah, ini perjuangan rohani. Perjuangan rohani ini adanya dalam hati, di mana hati itu setiap hari itu pasti ada peperangan antara hawa nafsu dia dengan keinginan dia tuh ya, dengan keinginan sifatnya manusiawi ya, dengan ajakan dari anwar ilahiyah ini, dari cahaya ketuhanan ini. Ini mujahadah. Orang yang berjihad, orang yang berjuang, artinya berjuang dalam perjuangan rohani, perjuangan batin. Dia membersihkan hatinya dari selain Allah, maka lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan itu banyak. Jalan-jalan kami itu bisa berupa guru, bisa berupa kitab, bisa berupa taklim atau pengajian-pengajian yang menunjukkan kepada jalan-jalan Allah, menuntun dia kepada jalan-jalan Allah. Itu Allah janjikan. Yang penting niatnya adalah niat mujahadah. Nah, saudara sekalian, ini di sini ada kata-kata asrar, ada kata-kata ma'arif. Beda antara ma'arif dan asrar di sini. Kalau agyar dan tadi selain agyar itu sebenarnya athar kauniyah. Ini benda-benda yang sifatnya indrawi, hissiyah. Benda-benda yang sifatnya indrawi. Memang nanti kita kenal ada tingkatan-tingkatan. Contoh begini misalnya. Kalau saya sebutkan Pengalengan, tahu ya? Daerah mana Pengalengan?
Bandung, tahu ya? Pengalengan Bandung. Itu kan pertama yang paling dasar sekali itu ada bentuk fisiknya yang hisiahnya. Ya pengalengan Bandung itu ya ada tempatnya, di situ juga ada beberapa tempat yang enak buat wisata. Nah, dari situ hisiah dulu. Indra kita merasa melihat, kemudian badan kita, kulit merasa dingin juga, kemudian pendengaran kita mendengar juga. Kalau malam suasananya ya jangkrik, tonggeret. Masih ada tonggeret? Masih ya? Enggak di sini ceger. Tonggeret. Kedengeran semuanya. Jadi indra masih menangkap itu. Ada yang tomat yang listrik. Tong listrik. Itu dari yang indrawi, ditangkap mata kita, telinga kita, kulit kita. Ini naik satu tingkat. Naik satu tingkat yang disebut dengan konsep bahasa. Apa itu namanya? Namanya pengalengan, suhunya dingin, apalagi tadi. Kemudian suasananya asri. Di tingkat yang berikutnya, tingkat yang lebih lanjut dari hisiah atau yang indrawi ini sudah ada yang sifatnya itu konsep bahasa. Konsep bahasa ini kalau saya ceritakan atau kalau kita ceritakan kepada orang, ini mulai mudah mengerti tanpa harus ngajak ke sono, udah ngerti. Oh begitu ya, udah mulai ngerti. Naik lagi itu, bukan hanya konsep bahasa berupa huruf atau ucapan. Begitu ucapannya sudah hilang, kita jelasin nih di pengalengan itu dingin, suasananya asri, kemudian orangnya juga enak-enak ya, walaupun keras kaleng, orangnya keras-keras. Itu kita ceritakan melalui bahasa. Waktu bahasanya sudah berhenti, udah hilang, nggak diceritakan atau nggak dituliskan, sudah mulai ada konsep lebih tinggi lagi. Jadi naik dari indrawi, athar kauniyah, indrawi, kemudian naik lagi konsep bahasa, naik lagi makna atau pemahaman. Makna pemahaman. Nah, dari makna pemahaman ini nanti setelah bahasa hilang, makna atau pemahaman ini mulai menetap dalam hati kita. Mulai menetap dan mulai ada ingatan, mulai ada hafal itu. Tapi itu semua adalah ma'arif. Semua adalah pengetahuan. Belum berupa dauk atau belum berupa rasa. Yang kita ceritakan orang yang belum pernah ke sana, ini belum benar-benar merasakan gimana dinginnya di sana, belum benar-benar merasakan gimana suasana aslinya, belum benar-benar merasakan, tapi sudah dapat ma'arif. Ma'arif atau ma'rifat pengetahuan ini semuanya adanya dalam hati itu. Adanya dalam sesuatu yang disebut dengan qalb tadi. Kalau semuanya penuh, tadi naik tingkat dari yang indrawi, bisa dilihat, bisa dengar, kemudian bahasa bisa dipahami jadi makna. Ini kalau penuh dalam hati kita, isinya begituan semuanya, maka rahasia-rahasia nggak akan masuk. Rahasia-rahasia akan berhenti sampai situ, nggak akan masuk. Nah, terus bagaimana? Harus kita kosongkan, walaupun secara syariat atau ya ininya tahapannya memang harus seperti itu. Tahapannya harus dibahasakan, kemudian dipahami, nanti setelah itu diajak harusnya, maka orang itu baru bisa merasakan. Nah, ketika sudah merasakan, itu pun menjadi cahaya juga, cahaya. Jadi rahasia-rahasia juga, pengetahuan-pengetahuan juga yang sifatnya lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena udah datang ke sana, dia udah datang ke pengalengan dan sudah melihat itu bentuknya, udah merasakan langsung dinginnya. Nah, itu semuanya tempatnya masih dalam hati semuanya. Kalau sudah sampai sini, tadi tingkatan-tingkatan yang tadinya dari hissi kemudian berubah jadi maknawi, yang tadinya konkret berubah menjadi abstrak. Abstrak itu tempatnya di hati. Itu kalau tidak kita kosongkan akan memenuhi hati kita. Lalu bagaimana? Halusnya kalau kita mau tahu rahasia dari pengalengan, contohnya tadi, tahu rahasia kenapa kita bisa merasakan indahnya, merasakan dinginnya pengalengan. Di balik itu semuanya ada siapa? Di balik itu semuanya ada apa? Maka harus kita kosongkan semuanya.
Maksudnya yang sudah kita pahami, yang sudah kita rasakan, bahkan dzauq atau rasa ini harus dibersihkan dalam hati. Karena kalau nggak dibersihkan dalam hati, cahaya-cahaya yang lebih halus lagi berupa asror ilahiyah, berupa rahasia-rahasia ketuhanan, ini nggak akan bisa masuk. Tapi tetap, tadi saya katakan itu tetap bagian dari ma'arif atau bagian dari pengetahuan-pengetahuan. Kalau mau naik lebih tinggi lagi, maka harus menghilangkan atau menghapuskan semua. Itu yang disebut oleh musannif tadi, fafarriq qalbak, kosongkan hatimu. Ini yang dalam zikir-zikir kita dituntun la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu juga la maujuda illallah. Wujud-wujud yang indrawi udah lewat lah, indrawi mah udah lewat karena udah ke bahasa. Bahasa juga harusnya udah lewat karena udah ke makna. Makna juga harus lewat karena udah ke pengalaman. Pengalaman juga harusnya udah lewat. Pokoknya semua maujud yang ada dalam konsep bahasa itu maujud juga. Cuma maujudnya bukan maujud hissi, maujud maknawi. Yang ada dalam hati berupa dzauq maujud juga. Cuma maujudnya juga bukan maujud hissi, maujudnya maujud maknawi yang abstrak. Nah, semua maujud itu harus hilang. La ilaha illallah itu antara lain artinya la maujuda illallah. Hilang semuanya. La maksuda illallah, enggak ada yang kita tuju selain Allah. Jadi jangan tuju pengalengan. Jangan kita tuju dinginnya. Jangan kita tuju aslinya. Pokoknya tujuannya hanya Allah saja. La maksuda illallah, la maujuda illallah. La maujuda illallah, la maksuda illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Ini untuk menetapkan cahaya, supaya cahaya itu masuk ke relung hati, bukan hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan dan rasa saja, tapi sudah benar-benar merupakan asror ilahiyah atau rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia Allah yang dititipkan kepada orang-orang soleh atau para wali. Jadi kosong, benar-benar sudah dikosongkan di situ. Nah, ini proses yang sering kita ini juga, yang kita sering istilahkan dengan takhalli, tahalli, kemudian tajalli. Tajalli di sini disebutkan tajallil ma'arif. Tajallil ma'arif bertempatnya pengetahuan-pengetahuan, lebih tinggi lagi bertempatnya rahasia-rahasia. Jadi mengosongkan hati, kuncinya di sini. Syekh Ramadan Buti menyebutkan ini seluruh kandungan hikam sebenarnya intinya ada di dua makalah ini. Makalah yang pertama yang kemarin, Anwarun udinalaha fil wusul wa anwar udinalaha fil dukhul. Makalah yang keduanya yang ini, yang barusan kita baca, Rubbama waradat alaikal anwar. Jadi kita ngaji dari awal hikam, disuruh kita sabar ketika ada musibah, disuruh kita terus berdoa walaupun nggak terwujud, karena yang penting adabnya bukan terwujudnya hasil kita. Disuruh kita dalam pembahasan hikam yang lain tuh, disuruh kita menata hati. Ini semuanya tersimpul dalam dua makalah ini. Tujuannya adalah tujuan supaya cahaya bukan hanya sekedar sampai, tapi cahaya dukhul, masuk ke relung hati. Nah, kalau sudah masuk ke relung hati, maka kita nanti bakal menerima yang namanya ma'arif dan asrar. Amin. Itu tujuan ngaji, itu tersimpul dalam dua makalah ini. Lah, kok sampai sekarang belum juga misalnya? Kalau sekarang belum juga, ya namanya ulama tahu aja nih. Si Ibnu Athaillah, beliau tahu. Kan sampai sekarang juga belum sampai-sampai juga, walaupun belum sampai. La tastabti minhun nawal, ya jangan anggap lambat. La tastabti minhun nawala, walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. La tastabti minhun nawal, walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. La tastabti, jangan menganggap lambat atau lamban, minhu dari Allah, an-nawala akan pemberian. Walakin istabti, tetapi anggaplah lamban, min nafsika dari dirimu sendiri,
lamban wujud dan iqbali akan wujudnya menghadap. Wujudnya iqbal itu menghadap. Kok sampai sekarang ngaji masih begini-gini aja, kok masih mampir aja itu cahaya, ya boro-boro dia sambil ya, di permukaan itu tinggal beberapa waktu, enggak langsung pergi aja dia dari tempat datangnya. Nah, kalau seperti itu jangan bilang bahwa kenapa sih Allah lama banget memberikan ini, jangan. Tapi bilangnya justru ke dalam diri kita, kenapa kok sayanya yang lambat banget kalau menghadap pada Allah. Wujud dan iqbal, kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi kadang kita tunda-tunda. Kita dipanggil oleh Allah untuk segera bersyukur, walaupun hanya syukur atas nikmat-nikmat yang kecil-kecil, tapi kita lambat. Kita dipanggil oleh Allah untuk segera taubat, meskipun dari dosa yang gak kelihatan, seperti dosanya ria, dosanya ujub. Dipanggil tapi kita lambat, gak madep-madep dipanggil sama Allah. Kita dipanggil oleh Allah untuk segera syuhudul minnah, untuk segera meyakini bahwa ini semua ngaji sholat kita dari Allah, bukan kebolehan kebisaan kita, bukan. Dipanggil supaya gitu, tapi kok masih bilang ini sholat saya, ini ngaji saya. Dipanggil dari dulu tapi nggak madep-madep. Nah, kalau cahaya itu belum sampai juga dalam hati kita, jangan salahkan Allah lambat memberikan pada kita datangnya cahaya, tapi salahkan diri kita, kita yang lambat madep pada Allah saat dipanggil. Kan banyak dan berapa kali saya ulang, semua yang kita lalui dalam hidup ini ada yang disebut dengan hukukul awqat, ada yang disebut dengan hukukun fil awqat. Kalau hukukun fil awqat ini perintah-perintah dalam waktu-waktu tertentu, seperti perintah sholat isya, udah masuk azan, udah hilang mega merah batasan bikinya, itu udah masuk isya, itu namanya hukukun fil awqat, dalam waktu-waktu tertentu. Begitu terbit fajar, habis sudah waktu isya, subuh masuk, namanya hukukun fil awqat. Dan seterusnya. Ramadan juga gitu, udah sedang isbat, udah masuk 1 Ramadan, itu malam 1 Ramadan, berarti sudah wajib, udah wajib. Dan waktunya ya hanya dari 1 Ramadan sampai 29 Ramadan, ya habis asar sampai maghrib, habis sudah. Hukukun fil awqat, perintah-perintah yang ada waktunya dalam waktu-waktu tertentu, ini bisa dikodok. Puasa Ramadan kan bisa dikodok. Tapi satu lagi ada yang namanya hukukul awqat, perintah-perintah seiring berjalannya waktu. Yang pertama tadi perintah-perintah dalam waktu-waktu tertentu. Yang kedua perintah seiring dengan jalannya waktu. Jalannya waktu itu ada perintah semuanya. Kita datang di sini, ini ada perintah sesuai dengan jalannya waktu. Di sini pada bawa nikmat nggak? Bawa nikmat nggak sini? Bawa, ngopi masih enak, napas nggak pakai oksigen. Itu ada perintah, perintah syukur, perintah syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ini ya syahid madu kan, alhamdulillah, alhamdulillah, terus alhamdulillah. Hukukul awqat. Atau satu waktu kita di satu kesempatan dalam perjalanan hidup kita, misalnya kita ditakdirkan oleh Allah untuk pleset maksiat, ada hukukul awqat di situ. Ada perintah seiring dengan jalannya waktu, perintah yang terus berjalan. Apa perintah ketika kita pleset maksiat? Taubat buru-buru. Jangan tobatnya nanti nungguin. Maksudnya nungguin berapa minggu baru taubat gitu. Itu namanya nikmatin dulu. Nikmatin maksiat, ntar aja tobatnya. Nikmatin. Itu namanya hukukul awqat. Waktu kita menerima ketetapan musibah, kita menerima ketetapan musibah dalam bagian hidup kita, Allah letakkan musibah, ada hukukul awqat. Musibah, hukukul awqatnya apa? Perintahnya sabar. Nah, yang sabar, syukur, apalagi tadi, sabar, syukur, taubat, ini nggak bisa dikodok, saudara, nggak bisa. Syukurnya kita buat sehat malam ini nih, jam berapa ini?
jam 10:20. Ini nggak bisa dikodok, karena nanti jam 10:45 udah ada nikmat lagi. Namanya hukukul awqat, nggak bisa dikodok. Begitu juga sabarnya kita. Sabarnya kita waktu kena musibah, sabar itu fi sadmatil ula, yang namanya sabar tuh pada pukulan pertama. Kalau udah lewat udah. Perintah atau keutamaan sabar udah lewat. Nah, ini semua bagian dari proses kita menghadap. Dipanggil oleh Allah, menghadap gue sabar. Dipanggil oleh Allah, menghadap gue syukur. Langsung. Kalau sampai sekarang cahaya kau masih mampir aja, belum sampai kepada tahap dukhul, tapi hanya wusul, atau bahkan pergi dari tempat dia datang, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Kenapa kita nggak buru-buru madep, terutama madep dalam perintah-perintah yang tadi disebut sebagai hukukul awqat, disebut sebagai perintah-perintah seiring dengan jalannya waktu, perintah berjalan. Kalau hukukul awqat masih bisa dikodok. Tadi subuh ada yang kodok. Bisa kan ya, itu kan santri alasannya ngamalin ilmu. Apa sih yang ngamalin ilmu? Puasa Ramadan sakit bisa dikodok. Bisa dikodok semuanya. Korban, kalau korban lewat, kecuali kalau korbannya korban nazar. Kalau nazar udah tanggal 4 ini, udah tanggal 14 Zulhijjah, lewat hari tasyrik, nggak apa-apa, ada potong, namanya kodok. Kalau nazar korban ya, kodok itu namanya hukukun fil awqat, perintah-perintah yang ada dalam waktu-waktu tertentu dengan batasan waktu itu bisa dikodok. Tapi kalau hukukul awqat tidak bisa dikodok, perintah berjalan seiring waktu itu nggak bisa dikodok. Ini yang sulit, ini kan menghadap pada hukukul awqat. Kalau yang hukukun fil awqat ini kita menghadap, ya mungkin waktunya Isya jam 7:30 sampai jam 4:30 misalnya, jam 10 masih bisa ditunda. Tapi kalau hukukul awqat nggak bisa ditunda, udah lewat gitu aja. Kopi, enak kopi ya? Ntar syukurnya di rumah. Udah basi kata malaikat. Udah basi. Di rumah itu udah banyak nikmat lagi. Nikmat napas, nikmat selamat sampai rumah nggak kesandung, ngapa-ngapain. Udah banyak nikmat. Jadi udah numpuk nikmat-nikmat lain yang menunggu untuk disyukuri. Ini iqbal, wujudul iqbal. Wujudul iqbal, bagaimana keadaan menghadapnya kita, cara menghadapnya kita ketika Allah manggil. Jadi Allah manggil setiap waktu, saudara, bukan hanya waktu-waktu tertentu dalam hukukun fil awqat, tapi dalam hukukul awqat itu ada setiap perintah, ada selalu perintah. Saya sering sampaikan, setiap takdir melahirkan perintah pasti. Setiap takdir pasti melahirkan perintah. Dan garis besarnya takdir cuma 4 itu tadi. Garis besar takdir itu cuma musibah, nikmat, maksiat, ibadah atau taat. Itu doang garis besarnya. Kalau kita kumpul di sini jadi orang ngaji, jadi orang yang demen sama cerita orang-orang soleh, berarti yang mana tuh? Yang ibadah apa yang nikmat? Yang ibadah lah, taat, kumpul sama orang-orang soleh. Ada perintah dalam ibadah. Kalau kita minum teh masih enak, nikmat. Ada perintah dalam nikmat, syukur, dan seterusnya. Nah, penjelasannya di sini, taqaddamat tanbihu ala hadzal makna. Telah lalu apa tanbihu, pengingat, ala hadzal makna, atas pesan ini. Inda qaulihi, di mana yang dimaksud di sini adalah pengertian. Inda qaulihi, pada kata-kata musannif, la tutalib rabbaka bi ta'khiri matlabika. La tutalib, janganlah engkau menuntut rabbaka Tuhanmu bi ta'khiri matlabika, dengan diakhirkannya tuntutanmu. Walakin talib, tetapi tuntutlah nafsaka, dirimu, bi ta'khiri adabika, dengan mengakhirkannya atau diakhirkannya adabmu. Wal ibaratani, dan dua ibarat ini muttafiqatani, dua-duanya sepakat maknan dalam segi
maknanya. Wa ini ikhtalafa lafdhan, meskipun berbeda lafadznya, berbeda lafdhan dalam segi lafadznya. Kelihatannya beda. La tutalib rabbaka bi ta'khiri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'khiri adabik. Ini sama maknanya dengan maqalah yang barusan kita baca, la tastabti minhun nawal. Nah, saudara sekalian, tuntutan kita atau kepinginan kita, kalau kaitannya dengan maqalah sebelumnya, kepinginan kita kan cahaya menetap, anwar dukhul, menetap, sehingga kita dapat pengetahuan, dapat rahasia-rahasia. Kepinginan kita seperti itu. Atau bentuk yang lain, kepinginan kita yang disebut dengan hajat kita, kepinginan kita pengen uang banyak misalnya, pengen keluarga sehat semuanya, pengen anak-anak juga jadi anak-anak soleh-solehah semuanya. Pengenan kita itu semuanya hajat-hajat. Itu bisa terwujud, bisa dengan doa, bisa dengan upaya kita. Semuanya itu bisa terwujud dengan syarat-syarat, dan syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Dalam doa saja, di antara syarat-syarat doa itu kita berdoa kepada Allah. Di antara syarat-syaratnya tidak boleh kita minta buru-buru, nggak boleh minta buru-buru. Jadi bilang dalam hati misalnya, nggak kabul-kabul nih, nggak kabul-kabul dari itu, nggak boleh itu. Di antara syarat doa tidak boleh minta terburu-buru. Kemudian syarat yang paling penting, menghadap pada Allah. Indah doa, ketika doa kita menghadap pada Allah. Jadi saat doa, kebanyakan dari kita ini menghadap pada Allah, artinya mengingat Allah atau mengingat hajat kita. Yang belum kawin misalnya, doa, ya Allah, kalau memang dia bukan jodoh aku, maka jodohkanlah. Kalau dia memang tidak mau pada aku, maka maukanlah dia. Itu waktu kita doa, yang kita bayangin perempuan itu apa Allah yang kita ingat kira-kira? Ya, yang udah pada kawin, pengen misalnya rumah baru. Waktu kita doa, yang kita ingat rumahnya apa Allahnya? Nah, itu yang bikin di sini istilahnya ini nawal, pemberian Allah lambat. Karena kita bukan menghadap pada Allah, kita menghadap pada hajat kita. Jadi kita madep pada Allah, kelihatannya memadep, tapi hati kita madepnya kepada hajat kita. Yang dibayangin rumah, yang dibayangin gaji 13, yang dibayangin macam-macam pokoknya. Kenapa lambat nggak kabul? Kenapa lambat nggak ijabah? Ya jangan salahkan Allah, karena engkau menghadap bukan kepada Allah, engkau menghadap kepada hajatmu. Yang dibayangin itu hajatnya. Wali-wali Allah doanya panjang-panjang, pasti itu doanya panjang-panjang. Ya kayak yang banyak di itu, ya Sari, ya Muntakim, ya Syadil Bas, ya Jabbar, ya Qahar, ya Man la yujizu qahrul jababirah. Tapi di situ cuma Allah yang dia ingat. Jadi ya Man la yujizu qahrul jababirah, wahai zat yang tidak melemahkannya kekuatan orang-orang yang memaksa. Itu yang dibayangin bukan musuh oleh para wali. Yang dibayangin bukan tiran-tiran atau penguasa-penguasa Islam, enggak, Allah tetap yang ingat. Tapi memang untayan katanya secara maknanya seperti itu. Doa-doa yang banyak disebutkan para wali itu, misalnya tadi saya sebut Allahumma sitrul asmasbulun alaina wa inallahi nadhiratun bihaulillahi la yuqdaru alaina, misalnya. Itu yang diingat dan yang diletakkan, dihadapkan dalam hati para wali ketika menjawab doa-doa itu, ya Allah. Jadi bukan hajatnya, bukan juga ngebayangin musuh, ketika menyebutkan hamim hummal amru wa ja'an nasr fa alaina la yunsurun, misalnya. Fa alaina la yunsurun, maka mereka tidak bisa mengalahkan mereka yang dibayangin orang sono. Enggak, tapi tetap Allah. Nah, kalau kita mau qabul di sini, kita mau hajat kita
terwujud, pemberian-pemberian Allah segera datang, maka kita harus iqbal atau kita harus wujudkan menghadapnya kita hanya kepada Allah saja. Kita tidak menghadap kepada permohonan kita. Kita tidak menghadap kepada hajat-hajat kita. Jangan salahkan kenapa tuntutan kita kok lama nggak terwujud-wujud, tapi salahkan diri kita. Kenapa kok kita tidak mendahulukan adab? Adab apa yang dimaksud? Ya adab orang menghadap Allah, tapi hatinya nyeleweng. Menghadap Allah, tapi yang dipikirin bukan Allah. Kayak orang ngobrol, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Pikirannya kemana-mana. Nah, diantara syarat itu, syarat ketika kita mau hajat atau doa kita dikabulkan, saat doa madep hanya kepada Allah. Nanti setelah doa ya tipis-tipis ingat mah nggak apa-apa, ingat sama jodoh. Setelah doa tipis-tipis ingat sama ini hajatnya rumah misalnya, ini harga berapa kira-kira, ya boleh. Tapi waktu doa madep kepada Allah. Ini kalau doa mau segera ijabah. Salahkan diri kita. Salahkan diri kita, kenapa kita tidak ada adab pada Allah. Nah saudara sekalian, adab ini bagian dari agama juga. Karena agama dibagi menjadi dua. Agama ada akhlak, ada adab. Agama itu berisi akhlak. Makanya Rasulullah sebutkan utam mimma makarimat akhlak. Akhlak ada dua, ada af'al seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Ada ahwal, itu akhlak semuanya. Ahwal yang tadi kita bahas, sabar, syukur, ahwal. Akhlak itu mencakup amal dan ahwal. Ini sisi agama yang pertama, yaitu akhlak. Sisi agama yang kedua, kalau kita mengikuti agama Allah, mengikuti agama Nabi Muhammad, adab. Adab itu al-wuqufu bimastuhsina indan nas. Adab itu berdiri atau setia dengan segala yang dianggap bagus oleh orang. Adabnya kita madep sama raja gimana sih? Menurut orang gitu ya, menurut ukuran orang umum. Madep kita melengos apa ngadep muka kita kepada raja kira-kira? Adabnya madep raja atau melengos? Ngadep raja itu kan bimastuhsina indan nas. Al-wuquf bimastuhsina indan nas itulah adab. Jadi melaksanakan sesuatu dengan keadaan yang dianggap bagus oleh manusia. Menurut ukuran manusia yang namanya menjalankan adab dari hamba kepada rajanya, ya madep benar-benar. Itu adabnya begitu. Demikian juga kita, ketika kita diperintahkan oleh Allah, maka madep langsung. Namanya adab nih. Adab bagian dari agama juga. Jadi harus dijaga juga. Termasuk adab juga jalan di depan guru, di depan orang tua, itu adab juga. Itu mastuhsina indan nas. Nah, kadangkala adab berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Cuma kalau dengan ukuran ini, ukuran tasawuf, ya adab ini maka juga mencakup adab zahir dan adab batin. Kalau zahirnya kita menghadap, batin kita juga harus menghadap. Kalau zahirnya kita benar-benar memohon hanya kepada Allah, maka yang kita hadapkan, yang kita bayangkan pada waktu itu ya hanya kebesaran Allah. Kadang yang kita bayangkan kadang bukan kebesaran Allah, tapi kebesaran hizib kita atau kebesaran amalan kita. Udah 40 hari puasa nih misalnya, udah 40 hari bolak-balik dibaca, yang kita bayangkan kebesaran hizibnya, bukan kebesaran Allah. Nah, di situ kekeliruannya. Jadi menghadap betul-betul, menghadap zahiran wa batinan kepada Allah, bagian dari adab. Demikian juga akhlak tadi. Akhlak menghadap juga ketika Allah perintahkan buat sabar, syukur, menghadap. Begitu juga bagian akhlak kalau amal, waktu kita dipanggil sholat, ya sholat. Waktu kita dipanggil buat puasa, dipanggil buat sedekah, ya langsung menghadap. Kalau kita langsung menghadap, iqbal istilahnya di sini, maka an-nawal itu akan segera datang juga. Hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha imma min waqtin yaridu illa wallahu alaika fihi haqqun jadidun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.